Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Setelah mendengar ini, Lin Tian bertanya, "Di mana kitab kuno itu? Bisakah kau menunjukkannya padaku?" Kitab kuno itu ada di kuil hantu darah. Kuil hantu darah? Lin Tian mengernyit, karena kuil hantu darah selalu dianggap sebagai wilayah tandus di kerajaan hantu darah. Bahkan ketika dia pernah ke sana, dia menemukan semuanya kosong dan menganggapnya sebagai tempat yang sia-sia. Ya, ada ruang kecil yang tersembunyi di kuil hantu darah. Ketika kami menemukannya, kami menyimpan kitab itu di sana agar tidak hilang. "Bawa aku ke sana," kata Lin Tian pada pemimpin keluarga MA, yang ragu-ragu. "Kau benar-benar ingin pergi?" "Ya." Pemimpin keluarga MA berkata, "Tempat itu aneh. Tanpa kekuatan setengah langkah dewa, tak mungkin bisa mendekatinya. Kau cukup tunjukkan jalannya. Masalah bisa masuk atau tidak, itu urusanku," kata Lin Tian pada pemimpin keluarga MA. Pemimpin itu ragu-ragu. "Baiklah, setelah kita keluar, ikuti tanduku." Setelah itu, muncul pusaran di depan Lin Tian, dan dia melangkah keluar. Saat Tao Lai yang menunggu di luar melihat Lin Tian muncul, dia menghela napas lega. "Untung kau tidak apa-apa." Namun Xin Yun penasaran, apa yang dibicarakan pemimpin itu padamu? Lin Tian hanya berkata, "Kalian tetap di kota, nanti aku akan mencari kalian lagi." Setelah itu, Lin Tian melihat ke arah tandu dan berkata, "Ayo pergi." Tandu itu langsung melesat, dan Lin Tian pun melompat ke atasnya. Lalu tandu dan orang-orang di dalamnya menghilang. Orang-orang pun penasaran mengapa seorang jenius seperti Lin Tian bisa menghilang secepat itu di depan umum. Tao Lai pun menunjukkan ekspresi kesal, dia menghilang begitu saja. Kenapa dia bisa secepat itu? Xin Yun makin bingung. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian tiba di sebuah aula terbengkalai, dan tandu juga sudah mendarat. Dia bertanya, "Bagaimana bisa kau sampai duluan dariku?" Pemimpin keluarga MA berkata, "Kau hanya berada di tingkat jin, dan hanya sedikit orang yang tahu lokasi pasti kuil hantu darah ini." "Bagaimana kau tahu?" "Di kota hantu darah ini hanya ada satu tempat yang orang biasa takut datangi." "Aku hanya menebak." Lin Tian berbohong. "Meski begitu, kau satu-satunya yang mengetahuinya." "Sudahlah, tak perlu heran kenapa aku tahu," kata Lin Tian. "Maaf, aku hanya penasaran," jawab pemimpin itu. "Kalau begitu, ayo tunjukkan jalannya." Meskipun Lin Tian tahu tentang kuil hantu darah, tapi tempat itu sangat luas dan tandus. Butuh waktu berhari-hari jika ingin mencarinya sendiri. Maka dari itu, dia membiarkan pemimpin keluarga MA yang memimpin. Pemimpin keluarga MA turun dari tandu dan memasuki aula. Lin Tian mengikutinya. Saat ini, kuil hantu darah yang dilihat Lin Tian sudah berbeda dari sebelumnya. 4 penjuru dipenuhi dengan vitalitas. Bahkan di wilayah yang dulunya tandus, kini tumbuh rumput merah darah. Tak hanya itu, juga ada hantu-hantu dan makhluk jahat yang berkeliaran. Namun, saat pemimpin keluarga MA mengeluarkan auranya, makhluk-makhluk itu langsung bubar. Lin Tian bertanya heran, "Apakah kuil hantu darah memang selalu seperti ini?" "Kenapa kau bertanya begitu?" tanya pemimpin itu penasaran. "Aku mendengar kuil hantu darah itu tempat mati yang tak bernilai. Tapi sekarang tampak sangat berbeda. Itu dimulai sejak 5.000 tahun yang lalu." 6.000 tahun lalu? Tanya Lin Tian. "Ya, setelah kitab kuno itu ditemukan, banyak perubahan terjadi di aula ini. Seperti munculnya gas darah di mana-mana, tumbuhan merah darah, dan makhluk-makhluk aneh." "Oh, jadi kemunculan kitab itu yang menyebabkan ini semua?" tanya Lin Tian penasaran. "Ya, benar." Lin Tian tahu bahwa makhluk-makhluk lemah itu tidak punya ingatan. Mereka hanya mengikuti kekuatan yang lebih tinggi. Jadi dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari mereka, hanya bisa mengamati tanaman. Saat Lin Tian hendak menyentuh rumput merah darah, pemimpin keluarga MA segera memperingatkan, "Jangan pernah sentuh tanaman ini. Jika bersentuhan dengan roh, mereka akan menempel dan mengisap energi roh itu sampai mati." Mendengarnya, Lin Tian berkata, "Ini juga termasuk makhluk jahat, hanya saja jenis tumbuhan." "Benar." Pemimpin itu mengangguk hormat. "Kalau begitu, ayo bawa aku ke ruangannya."
Baik. Pemimpin keluarga MA membawa Lin Tian, namun dia merasa Lin Tian bukan hanya sekadar ahli tingkat jin. Maka dia berkata, 5.000 tahun lalu, selain semua ini, terjadi satu peristiwa besar di seluruh alam hantu. Ceritakan. Para dewa, roh manusia, semuanya menghilang. Tapi para hantu dan ras khusus tidak terpengaruh. Penjelasan itu membuat Lin Tian teringat pada dunia jiwa surga, karena roh-roh dewa semua pergi ke sana. Tapi dia tidak mengira bahkan dunia jiwa surga bisa terpengaruh juga, sehingga tak ada lagi roh dewa di sini. Melihat Lin Tian termenung, pemimpin keluarga MA berkata, sejak saat itu, kota hantu darah menjadi semakin ramai. Ramai? Menurutmu, apa kekuatan terbesar di bawah tingkat dewa? Setengah langkah Buddha. Benar. Banyak dari mereka yang ingin jadi lebih kuat, dan satu-satunya cara adalah membentuk pemisahan hantu darah dan melatihnya. Lin Tian mengerti dan berkata, tampaknya memang banyak hal terjadi 5.000 tahun lalu. Selain itu, ada juga ramalan kiamat dan hal-hal lainnya. Aku merasa ada sesuatu yang besar terjadi. Saat Lin Tian sedang berpikir, pemimpin keluarga MA berhenti dan berkata, kita sudah sampai. Ketika Lin Tian sadar kembali, dia melihat kabut merah darah di depan, dan pemimpin keluarga MA berkata, kabut ini adalah ruangnya, tapi kultivasimu. Kenapa? Takut aku tidak cukup kuat? Bukan begitu, tempat ini memang sulit. Lin Tian tersenyum, ayo masuk. Setelah itu, Lin Tian melangkah ke dalam kabut. Pemimpin keluarga MA bergumam, siapa dia sebenarnya? Berani sekali. Lalu Lin Tian berseru dari dalam, kau belum masuk juga? Aku datang, jawab pemimpin itu dan langsung menyusul. Di dalam, dia melihat Lin Tian berdiri menatap ke depan. Pemimpin keluarga MA berjalan ke depan dan menunjuk pada sebuah batu kitab yang mengambang. Itulah dia. Kenapa kau letakkan di sini? Tanya Lin Tian. Pemimpin keluarga MA ragu-ragu. Sebenarnya, benda itu memang selalu ada di sini. Kami hanya menemukannya kembali. Lalu kenapa kau bilang kau menaruhnya di sini? Tanya Lin Tian dengan heran. Pemilik keluarga MA merasa canggung dan berkata, karena lingkungan di sini sangat khusus, aku pikir kau tak mungkin bisa masuk ke sini. Jadi aku mengarang alasan begitu saja. Alasan begitu saja? Lin Tian menatap pemilik keluarga MA. Ia merasa bahwa pria itu tidak berkata jujur, sementara pemilik keluarga MA menatap Lin Tian beberapa saat lalu mengerutkan dahi. Sebenarnya, sebelum aku masuk barusan, aku pikir kau tak akan sanggup masuk ke sini. Jadi aku berpikir, kalau kau tidak bisa masuk, kau juga tak bisa memastikan apakah buku itu memang ada di sini, dan akhirnya akan percaya saja dengan omonganku. Jadi, kau meletakkan buku itu di sini dan pura-pura tidak bisa masuk? Lin Tian tampak mengerti maksud orang itu dan bertanya. Ya, aku pikir, kalau kau memang tidak bisa masuk, kau akan percaya begitu saja dengan yang kukatakan, dan tidak berusaha membuktikannya sendiri, kata pemilik keluarga MA dengan malu. Tapi Lin Tian malah tertawa, berarti kau meremehkanku. Aku buta. Meremehkanmu? Pemilik keluarga MA tampak semakin malu. Lin Tian kemudian menatap buku itu dan bertanya, ini buku yang kalian pelajari? Benar. Dengan satu lompatan, Lin Tian sampai di hadapan buku itu dan menyentuhnya. Lalu tulisan-tulisan dalam buku tersebut muncul di hadapan Lin Tian. Ternyata isinya memang benar mencatat tentang mantra guncangan darah dan cara membantu darah hantu menembus ke ranah dewa. Menarik juga, gumam Lin Tian setelah membaca isi buku itu. Ia mencoba mengendalikannya, namun menemukan bahwa buku tersebut tak bisa digerakkan, seolah menyatu dengan ruang di sekitarnya. Pemilik keluarga MA menjelaskan, kami juga penasaran dengan buku itu saat pertama kali menemukannya, tapi tak ada yang bisa mengguncang mantra darah itu. Jadi begitu ku dengar kau bisa melakukannya, aku langsung mencarimu. Begitu rupanya, kata Lin Tian singkat, dan pemilik keluarga MA langsung bertanya dengan penuh harap, jadi, kau bersedia membantuku? Aku harus memikirkannya dulu, jawab Lin Tian. Pemilik keluarga MA bertanya penasaran, apa yang kau inginkan? Aku ingin melihat keluarga besar lainnya yang juga menjadi gila, kata Lin Tian sambil menatap pemilik keluarga MA, yang tampak terkejut. Kau ingin melihat mereka? Benar. Tapi setelah 3 kepala keluarga lainnya menjadi gila, mereka disegel seperti yang lainnya. Lokasi segelnya adalah rahasia masing-masing keluarga. Namun Lin Tian menatap lurus ke arah pemilik keluarga MA, kalau orang gila dari keluarga MA, di mana kau menyegelnya? Di ruang terpisah milik keluarga kami. Sedangkan untuk 3 keluarga lainnya, sepertinya juga begitu, tapi aku tidak tahu pasti, kata pemilik keluarga MA dengan canggung. 3 keluarga itu masih keluarga Mao,
keluarga darah, dan keluarga Yu? Ya, masih mereka bertiga, jawabnya. Lin Tian mengangguk dan berkata, baiklah, ayo pimpin jalan, kita mulai dari yang terdekat, keluarga darah. Adik kecil, meskipun aku membawamu ke sana, kepala keluarga darah yang sekarang mungkin tak akan mengizinkanmu melihat kepala keluarga lamanya, ujar pemilik keluarga MA, tanpa ragu. Tapi Lin Tian tersenyum dan menjawab, bagaimana kalau aku bisa menyembuhkan mereka? Pemilik keluarga MA menatap Lin Tian dengan heran, kau serius? Tentu saja, jawab Lin Tian dengan percaya diri. Pemilik keluarga MA langsung berkata, ayo, aku akan membawamu ke keluarga darah. Mereka pun berangkat. Namun Lin Tian merasa bahwa kuil darah hantu ini tidak sesederhana kelihatannya, sehingga ia menggunakan kemampuan mengintip ruang. Ia melihat banyak retakan di sekeliling ruang tersebut, dan banyak makhluk menyelinap masuk dan keluar dari retakan-retakan itu. Tak kusangka, kuil darah hantu memiliki begitu banyak retakan, gumam Lin Tian dengan kaget. Pemilik keluarga MA tak tahu apa yang sedang dipikirkan Lin Tian, dan terus memimpin jalan hingga mereka sampai di rumah keluarga darah. Saat para anggota keluarga darah melihat pemilik keluarga MA datang, mereka tampak penasaran namun tidak berani menghalangi. Seseorang bertanya, Tuan MA, ada keperluan apa? Aku ingin menemui kepala keluarga kalian, Sue Chou, dendam darah. Aku punya urusan penting yang berkaitan dengan kegilaan ayahnya. Semua langsung terkejut saat mendengar itu, dan buru-buru masuk untuk memberitahukan. Sementara itu, pemilik keluarga MA menoleh ke Lin Tian dan bertanya, adik kecil, kau yakin bisa menyembuhkan? Apa? Tidak percaya? Lin Tian tersenyum. Pemilik keluarga MA ragu-ragu, meskipun aku percaya padamu, bagaimana kau membuat kepala keluarga darah percaya? Ini menyangkut ayahnya. Lebih baik dicoba daripada tidak sama sekali. Aku rasa dia pasti ingin mencobanya, jawab Lin Tian santai. Benar juga, anggu pemilik keluarga MA. Saat itu, terdengar suara, apa maksudmu lebih baik dicoba daripada tidak? Apa ayahku bisa dijadikan percobaan? Sebuah bayangan merah darah melintas dan berubah menjadi seorang pria paruh baya. Ia menatap pemilik keluarga MA, lalu menatap Lin Tian. Pemilik keluarga MA buru-buru berkata, Sue Chou, anak muda ini bilang ia punya cara menyembuhkan kegilaan ayahmu. Tuan MA, kau kira aku ini bodoh? Sahut Sue Chou dengan nada dingin. Pemilik keluarga MA bingung, apa maksudmu? Kita semua tahu bahwa tubuh darah hantu, jika dikultivasi sampai akhir, pasti akan dirasuki iblis. Kalau sudah dirasuki, sangat sulit untuk disadarkan kembali, jelas Sue Chou. Tapi, kau tahu dia bisa mengguncang mantra darah? Kata pemilik keluarga MA, membuat Sue Chou tercengang. Apa? Mantra darah? Benar, jawab pemilik keluarga MA. Sue Chou langsung menatap Lin Tian. Anak muda, kau bisa mengguncang mantra darah? Kenapa tidak kau tanyakan dulu, apa benar ini mantra darah? Lin Tian tersenyum menyindir. Sue Chou memandangi Lin Tian dengan heran. Mau kau coba? Tanya Lin Tian dengan senyum. Tentu saja Sue Chou ingin mencoba. Ia berkata, katanya hanya Lin yang bisa. Aku tak percaya kau yang hanya berada di alam emas bisa melakukannya. Lepaskan tubuh darah hantumu, tantang Lin Tian sambil tersenyum. Sue Chou ragu sejenak, lalu melepaskan tubuh darah hantunya. Tubuh itu sudah mencapai tingkat Dewa Kaisar. Namun Lin Tian langsung mengucapkan mantra, dan kekuatan tubuh darah hantu itu langsung melemah hingga tak lagi punya kekuatan. Semua yang melihat terkejut, termasuk Sue Chou. Pemilik keluarga MA pun berseru dengan semangat, kepala keluarga darah, kau lihat sendiri, dia memang bisa. Sue Chou langsung menunduk dan menatap Lin Tian. Kau sungguh ingin membantu ayahku? Aku ingin melihatnya dulu, jawab Lin Tian. Sue Chou ragu, namun akhirnya berkata, kalau begitu, ikut aku. Sue Chou pun membawa Lin Tian dan pemilik keluarga MA masuk ke dalam keluarga darah. Di tengah jalan, ia bertanya dengan penasaran, siapa namamu? Lin Tian. Apa hubunganmu dengan Lindi? Tanya Sue Chou, membuat pemilik keluarga MA juga ikut penasaran dan memandang Lin Tian. Namun Lin Tian hanya tertawa, apa itu penting? Aku ingin tahu, desak Sue Chou. Aku hanya bertanggung jawab menyembuhkan ayahmu, bukan menjawab pertanyaanmu, jawab Lin Tian tegas. Sue Chou merasa malu, maaf, aku tidak bermaksud menyinggung. Lin Tian diam saja, dan Sue Chou pun bertanya ke pemilik keluarga MA, apa sebenarnya hubungan dia dengan Lindi? Pemimpin keluarga MA hanya berkata, aku ingin tahu masalah ini juga, tapi dia tidak mau memberitahuku. Bagaimana kau bisa mengenalnya? Tanya Sue Qiu, permusuhan darah, dengan penasaran. Pemimpin keluarga MA lalu menjelaskan semuanya, dan akhirnya berkata, jadi, dia bilang dia ingin datang menemuimu. Dia tidak punya tujuan lain, kan?
Suekyu terlihat khawatir, dan pemimpin keluarga MA bertanya penasaran, "Apa maksudmu? Apakah kau tidak merasa aneh? Dia begitu baik ingin membantu ayahku, padahal asal-usulnya tidak jelas dan bisa mengguncang kutukan darah? Maksudmu, dia berpura-pura baik karena punya tujuan tersembunyi?" Tanya pemimpin keluarga MA dengan ragu. Suekyu mengangguk, "Ya, aku merasa begitu." "Kita tanya saja nanti," ucap pemimpin keluarga MA, sedikit ragu. "Apakah kau punya rencana?" tanya Suekyu. "Di mana ayahmu disegel?" "Di ruang khusus milik keluarga darah kami." "Apakah tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana?" Pemimpin keluarga MA penasaran. Suekyu lalu berkata dengan nada heran, "Apa kau berniat menjebaknya?" "Aku tidak ingin menjebaknya, aku hanya ingin tahu kenapa dia ingin membantu ayahmu. Tapi pertama-tama, kita lihat dulu apakah dia benar bisa menyembuhkan. Kalau tidak, ya sudah, jelas pemimpin keluarga MA." Suekyu akhirnya berkata, "Baiklah, kita lihat saja nanti." Tak lama kemudian, Suekyu membawa Lin Tian ke ruang independen. Di dalam ruang itu, Lin Tian melihat seorang roh yang dirantai di mana-mana, terlihat gila dan terus mengaum. Suekyu menghela napas, "Ayah, ini aku." Tapi orang itu sudah kehilangan akal sehatnya dan tak mengenali siapapun. "Sudah kau lihat sendiri?" kata Suekyu dengan wajah tak berdaya. Pemimpin keluarga MA langsung menatap Lin Tian. "Adik kecil, kau punya cara untuk menyembuhkan?" "Ada, tapi kalian harus keluar dulu. Kalau tidak, bisa menggangguku," jawab Lin Tian. Setelah saling memandang, Suekyu berkata ragu, "Ini apa? Takut aku akan membunuh ayahmu?" Lin Tian tersenyum padanya. Suekyu terlihat malu, "Bukan begitu, hanya saja." "Hanya apa?" "Kau hanya dirana emas, aku takut kalau ayahku mengamuk lagi dan tak sengaja membunuhmu." Lin Tian tertawa, "Tenang saja, kalau aku berani masuk, aku tak akan takut dilukai." "Kalau begitu, keluar saja," kata Lin Tian lagi. Akhirnya, Suekyu pun membawa pemimpin keluarga MA keluar dari ruang tersebut. Pemimpin keluarga MA bertanya, "Apa kau bisa mengintip ruang ini dari luar?" "Ruang ini tertutup. Kalau tidak masuk, tidak akan tahu apa yang terjadi di dalam," jelas Suekyu. Pemimpin keluarga MA hanya bisa menghela napas, "Berarti kita hanya bisa menunggu." Sementara itu, Lin Tian mengeluarkan bayangan iblis, mengubah ruang sekitarnya agar tidak bisa dimasuki sembarangan. Setelah semuanya siap, Lin Tian menatap lelaki tua yang gila itu. "Monster darah tua, setelah bertahun-tahun tidak bertemu, kau jadi seperti ini?" Orang tua itu sudah kehilangan akalnya, tak peduli ucapan Lin Tian dan hanya terus mengamuk. Sampai akhirnya Lin Tian melantunkan mantra guncangan darah, dan roh darah dalam tubuh orang tua itu langsung terikat. Kesadarannya mulai kembali dan dia melihat sekeliling. "Apa yang terjadi padaku? Kau gila, lalu disegel oleh keturunanmu sendiri," jawab Lin Tian sambil tersenyum. Orang tua itu mengingat sesuatu dan terkejut. Aku gila? Menurutmu bagaimana?" tanya Lin Tian dengan senyum. Orang tua itu segera memeriksa jiwanya dan terkejut saat mendapati kekuatannya lenyap. "Aku menggunakan mantra guncangan darah untuk menekan tubuhmu dan memulihkan kesadaranmu," kata Lin Tian. Orang tua itu terkejut. "Kau, siapa sebenarnya? Apa menurutmu siapa aku?" "Mantra guncangan darah, hanya Kaisar Lin yang bisa." "Tapi kau hanya ranah emas, bagaimana bisa?" Lin Tian hanya tersenyum. "Kau mau terus bicara seperti itu padaku?" Orang tua itu merasa malu, dan Lin Tian maju menghancurkan rantai satu persatu. "Bagaimana kau bisa memecahkannya?" tanya si tua. "Aku punya caraku sendiri," jawab Lin Tian. Orang tua itu penasaran, "Siapa kau sebenarnya?" "Monster darah tua, kau masih tidak sadar juga?" Setelah berkata demikian, Lin Tian menampilkan wujud aslinya. "Lindi?" teriak orang tua itu terkejut. Lin Tian tersenyum, "Lebih dari 10.000 tahun tidak bertemu. Kenapa jadi seperti ini?" "Aku." Orang tua itu malu. Lin Tian menghela napas, "Dulu aku sudah mengingatkan kalian, jangan latih roh darah sampai batasnya, tapi kalian nekat, hanya dalam beberapa ribu tahun sudah sampai level 81,5 dewa? Itu, sebenarnya kami juga tidak mau." "Oh, apa yang terjadi?" Lin Tian ingat bahwa dulu para kepala keluarga itu hanya setengah langkah menuju level 81, dan butuh jutaan tahun.
Karena itulah ia penasaran setelah mendengar bahwa beberapa kepala keluarga menjadi gila. Si tua menjelaskan, 5.000 tahun lalu, ada roh hantu kuat di kuil darah, dengan cahaya darah yang cocok untuk roh darah. Kami menemukan sebuah buku batu aneh di sana. Lin Tian penasaran, lalu kalian pisahkan roh dan semuanya naik tingkat? Ya, kami senang, tapi saat pulang, kepala keluarga mau menjadi gila duluan, lalu kepala keluarga Yu, lalu aku. Lin Tian curiga, bagaimana dengan kepala keluarga MA? Aku tidak tahu, aku orang ketiga yang gila, jadi tidak tahu yang terjadi setelahku. Lin Tian bertanya, jadi kepala keluarga MA juga level 81? Ya, kami berempat sama-sama pergi ke sana. Lin Tian memicingkan mata, penasaran. Si tua bertanya, ada apa? Kepala keluarga MA tidak apa-apa. Apa? Sepertinya aku harus tanya langsung ke dia. Tapi untuk sekarang, jangan ungkapkan identitasku, kata Lin Tian. Si tua penasaran, kenapa? Aku merasa ada yang aneh. Lin Tian merasa ada sesuatu yang tidak beres, meski belum tahu apa. Si tua pun bingung, menurutmu ada apa? Kalian bertiga bermasalah, tapi dia baik-baik saja. Bukankah itu aneh? Orang tua itu mengangguk, itu memang sangat aneh. Jadi, bantu tanyakan untukku, tapi rahasiakan siapa aku. Baik. Kepala keluarga darah pun setuju, dan Lin Tian lalu menyimpan bayangan iblisnya dan keluar dari ruang tersebut. Di luar ruang itu, Sui Qiu, dendam darah, masih mengerutkan kening, dan kepala keluarga Emma bertanya, boleh masuk sekarang? Dia belum keluar. Kalau masuk sekarang, apa tidak akan mengganggu dia? Sui Qiu merasa heran. Setelah berpikir sejenak, kepala Emma berkata, bisa jadi. Tunggu saja dulu, kata Sui Qiu dengan nada serius, dan kepala Emma pun mengangguk setuju, sampai akhirnya Lin Tian keluar. Sui Qiu segera bertanya, bagaimana hasilnya? Lin Tian menoleh ke belakang, dan sang monster darah tua pun keluar. Sui Qiu langsung berseru dengan gembira, ayah. Bagaimana kabarmu selama ini? Tanya sang ayah sambil tersenyum, dan Sui Qiu mengangguk penuh emosi. Kepala keluarga MA memuji Lin Tian sambil tersenyum. Adik kecil, kau benar-benar hebat. Lin Tian juga merasa bersyukur karena Sui Qiu percaya padanya. Sang monster darah tua lalu tertawa ke arah kepala keluarga MA. Kepala keluarga MA, ku dengar kau yang membawa dia kemari? Benar, kepala MA mengangguk dan tersenyum, tetapi sang monster darah tua menjadi penasaran, lalu kenapa kau tidak jadi gila? Aku? Kepala keluarga MA tiba-tiba kehilangan senyumannya, terlihat canggung. Sang monster darah tua bertanya heran, waktu itu, kita berempat pergi ke tempat itu untuk berlatih bersama, dan semuanya dengan cepat mencapai level 81 setengah langkah Dewa Agung. Tapi kau? Aku mendapat petunjuk, jadi tidak menjadi gila, jawab kepala MA. Petunjuk dari siapa? Siapa orang itu yang bisa membuatmu tetap waras? Sang monster darah tua heran, dan kepala MA tersenyum, itu dari Lindi. Lindi? Sang monster darah tua mengernyitkan dahi, dan Lin Tian hanya tertawa kecil dalam hati. Itu pasti penipu. Tapi monster darah tua bertanya pada Lin Tian, Lindi, kau? Aku belum pernah bertemu dengannya, kata Lin Tian. Sang monster darah tua lalu menatap kepala MA dengan tajam. Kepala keluarga MA, bagaimana Lindi membantumu? Lindi, seperti dia, bisa mengguncang kutukan darah, jadi dia membantuku dengan itu, jelas kepala MA. Sang monster darah tua heran. Oh? Boleh aku lihat gambarnya? Apa? Kau meragukanku? Bukan, hanya penasaran kenapa dia menyelamatkanmu tapi tidak menyelamatkan kami. Sang monster darah tua menjelaskan. Mendengar ini, Sui Qiu juga merasa ada benarnya. Benar juga, kenapa Lindi tidak menyelamatkanmu dan 3 orang lainnya? Kepala keluarga MA pun menunjukkan gambar roh yang menyerupai Lindi. Saat sang monster darah tua melihatnya, dia langsung terkejut. Lin Tian juga menatap gambar itu lama. Palsu? Semua orang terkejut. Kepala Emma panik, menurutku ini asli. Aku tidak bilang gambarnya palsu, tapi orang itu menyamar sebagai Lindi, ujar Lin Tian. Bagaimana bisa? Wujud dan kekuatannya, bahkan dia juga bisa mengguncang kutukan darah. Kepala MA bersikeras. Lin Tian termenung,
Dulu memang pernah ada yang menyamar sebagai dirinya di dunia para dewa, dan sekarang rupanya ada juga di dunia roh dan hantu. Bahkan bisa meniru rohnya dengan sangat mirip. Monster darah tua heran, apa yang sebenarnya terjadi? Kepala MA menatap Lintian. Adik kecil, kau bilang dia palsu. Bagaimana kau tahu? Meskipun wujudnya sama, tangannya kecil dan tubuhnya lebih pendek, jelas Lintian. Mereka yang pernah melihat Lindi pun penasaran, dan kepala MA mulai menyadarinya, lalu kenapa dia bisa mengguncang kutukan darah? Sebenarnya, mantra pengguncang darah itu dipelajari Lindi dari suatu tempat di dunia roh dan hantu. Tak disangka, orang lain juga bisa mempelajarinya. Tapi versi milik orang itu jelas lebih rendah tingkatannya, jelas Lintian. Kepala MA terkejut, kalau begitu, bagaimana kau mempelajarinya? Dari tempat yang sama di dunia roh dan hantu, jawab Lintian. Kepala keluarga MA jadi kecewa. Jadi orang itu menyamar sebagai Lindi? Aku juga ingin tahu lebih dari kalian, kata Lintian sambil berpikir. Tapi karena para dewa sudah tidak ada lagi di dunia roh dan hantu, dia hanya bisa menebak-nebak dalam hati. Kepala MA menghela napas, tak kusangka aku diselamatkan oleh Lindi palsu. Apa yang dia katakan padamu setelah menyelamatkanmu? Tanya Lintian penasaran. Dia bertanya padaku bagaimana caranya mendapatkan 81 darah hantu. Dan setelah ku beritahu rahasianya, dia tidak pernah muncul lagi, jelas kepala MA. Lintian mengangguk, berarti dia hanya ingin tahu bagaimana caramu membagi darah hantu hingga menjadi 81 dan mencapai setengah langkah ke dewa. Kepala MA juga setuju dan mengangguk, mungkin begitu. Kemudian Lintian memutuskan, ayo kita ke rumah keluarga Mau dan keluarga Yu. Kepala MA terkejut, kau mau menyelamatkan dua orang itu juga? Ya, jawab Lintian. Kepala keluarga MA pun memimpin jalan, sementara sang monster darah tua berkata, aku ikut. Ia meninggalkan Suekyu di rumah darah, dan ketiganya menuju rumah keluarga Mau. Namun, villa keluarga Mau tampak sepi dan tak berpenghuni. Sang monster darah tua heran, kenapa keluarga Mau jadi begitu sepi? Sejak kepala keluarga Mau kembali, mereka menutup pintu dan tidak menerima tamu. Lama-kelamaan, tempat ini jadi tertutup, jarang terlihat orang keluar masuk, jelas kepala MA. Kau tidak bercanda? Sang monster darah tua tercengang. Aku serius, memang separah itu, kata kepala MA pasrah. Sang monster darah tua pun maju dan berteriak di depan gerbang, buka pintunya. Pintu pun terbuka, muncul seorang pelayan tua, ada keperluan apa? Aku kepala keluarga MA, ingin bertemu tuanmu, ada hal penting, jawab kepala MA. Namun, pelayan tua itu menggeleng, tuan kami sudah memerintahkan sejak ribuan tahun lalu, tak menerima tamu. Siapapun yang membawa orang luar akan dibunuh. Kepala MA dan monster darah tua terkejut, sementara Lintian makin penasaran, apa yang terjadi dengan keluarga Mau? Sampai mengasingkan diri seperti ini? Pergilah, kata pelayan tua itu saat melihat mereka tidak berkata apa-apa. Tapi monster darah tua cepat-cepat berkata, kami punya cara untuk menyembuhkan tuanmu. Tolong bawa kami padanya. Menyembuhkan tuan kami? Pelayan tua itu terkejut. Benar, aku adalah mantan kepala keluarga darah. Aku sembuh berkat bantuan mereka, kata sang monster darah tua dengan suara lembut. Pelayan itu terkejut dan menatapnya, baiklah, tunggu sebentar. Ia pun menutup pintu dan bergegas ke dalam rumah keluarga Mau. Pelayan tua dari keluarga Mau berlari menuju luar sebuah loteng di kedalaman keluarga Mau, dan ada sebuah batasan di loteng ini. Pelayan tua itu membungkuk dan berkata, Tuan, pelayan tua ini ingin meminta sesuatu. Apakah aku tidak bilang sebelumnya? Tidak ada apa-apa. Jangan ganggu aku, kata suara datar dari dalam, dan pelayan tua itu segera berkata, Tuan MA, ada darah. Kepala keluarga darah telah datang, dan ada seseorang yang mengklaim bisa menyembuhkan api dan kerasukan. Orang yang kecanduan api? Apa kau bercanda? Orang di dalam sana tidak mempercayainya, dan pelayan tua itu segera melaporkan situasinya dengan jujur. Sekarang, monster darah tua dari keluarga darah ada di luar. Kalau ada pertanyaan, kau bisa bertanya padanya. Masuklah, biarkan mereka masuk. Orang yang ada di dalam terdengar terburu-buru, tampaknya ingin melihat siapa sebenarnya Lintian. Pelayan tua itu segera kembali ke rumah keluarga Mau. Di luar, monster darah tua masih merasa penasaran, aku tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. Masalah ini juga ingin diketahui oleh kepala keluarga MA, jadi dia ingin masuk dan melihatnya. Namun,
Lin Tian berkata, "Tunggu dulu, datanglah." Keduanya saling bertukar pandang hingga pintu dibuka lagi. Pelayan tua itu segera berkata kepada ketiga orang itu, "Silakan, 3 orang." Ketiga orang itu langsung memasuki keluarga Mao, yang tampak sangat sepi, hampir tidak ada orang di sana. Monster darah tua bertanya, "Kenapa semua orang keluarga Mao menghilang?" Ini bukan karena mereka tidak ada, tapi sejak kepala keluarga yang lama keluar, kepala keluarga sekarang menutup diri untuk berlatih. Hanya beberapa Buddha yang bisa berkeliaran di sini, yang lain tidak bisa. Pelayan tua itu menjelaskan. Monster darah tua itu bergumam, kepala keluarga Mao benar-benar aneh. Kepala keluarga MA juga bingung, hingga akhirnya ketiganya dibawa menuju loteng di sebuah halaman, di mana ada batasan yang menghalangi mereka untuk melangkah lebih jauh. Pelayan tua itu dengan hormat berkata kepada batasan itu, "Tuan kepala keluarga, dia sudah datang." Di balik batasan itu, sebuah suara terdengar, "Kepala keluarga MA, kepala keluarga darah." Monster darah tua bertanya dengan penasaran, "Apakah kamu pemilik baru keluarga Mao?" "Benar," jawab suara itu. "Kenapa kamu ingin mengisolasi diri dari dunia?" Monster darah tua langsung bertanya, namun pemilik keluarga itu menjelaskan, "Setelah kecelakaan ayah saya, kami menghadapi sesuatu dalam keluarga Mao, jadi kami harus menghentikan pertempuran dengan kekuatan lain. Kami harus mengisolasi diri, berusaha menghindari kontak dengan dunia luar, dan tidak menyinggung orang lain." Cuma itu saja? Monster darah tua merasa heran, dan kepala keluarga Mao tersenyum pahit. "Kepala keluarga darah, maksudmu, apakah saya bisa berbohong?" "Tentu tidak, itu hakmu untuk mengisolasi diri. Tidak ada urusannya dengan saya jika kau berbohong," Monster darah tua segera menjelaskan. Setelah mendengarnya, kepala keluarga Mao tersenyum, "Aku dengar orang ini di sekitarmu sudah menyembuhkanku?" "Benar, kalau tidak, bagaimana aku bisa datang ke sini?" jawab kepala MA. "Biarkan dia masuk, dan kalian tunggu di luar," kata kepala keluarga Mao, tetapi monster darah tua merasa cemas. "Kenapa?" "Ada beberapa rahasia di keluarga Mao yang tidak ingin dunia luar tahu, jadi kamu tidak bisa masuk," kata kepala keluarga Mao menjelaskan, dan monster darah tua merasa heran, kenapa keluarga Mao punya begitu banyak masalah? Kepala keluarga Mao tidak punya pilihan selain melihat Lin Tian. "Apa pendapatmu?" "Aku akan masuk dan menunggumu di dalam," jawab Lin Tian, dan ketika Lin Tian masuk, sebuah celah muncul di batasan tersebut. Setelah Lin Tian masuk, celah itu menghilang. Tidak hanya itu, Lin Tian juga menghilang dari pandangan umum. Kepala keluarga MA merasa cemas, membiarkan dia masuk sendirian? "Jangan khawatir, dengan kemampuannya, aku rasa tidak ada yang bisa menandingi dia," jawab monster darah tua, yang sudah tahu identitas Lin Tian, jadi dia sangat percaya diri. Begitu Lin Tian memasuki batasan tersebut, dia berada di ruang yang terpisah. Di ruang ini, Lin Tian melihat sebuah patung batu, dan seorang pria parubaya duduk di samping patung itu, menatapnya. Lin Tian berjalan mendekat, menatap pria parubaya itu, lalu menatap patung batu itu lagi. "Apakah kau mengubah ayahmu menjadi patung batu?" "Itu bukan kami yang melakukannya," jawab kepala keluarga Mao dengan pasrah, namun Lin Tian penasaran. "Oh, bukan kamu?" "Benar, itu Lindi. Dia menyegel ayahku dan bilang ayahku tidak akan menderita," kata kepala keluarga Mao, dan Lin Tian merenung, "Penipu lagi." "Penipu? Apa maksudmu?" Kepala keluarga Mao tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Tian, tetapi Lin Tian berkata kepadanya, "Bolehkah kau tunjukkan gambaran Lindi?" Kepala keluarga Mao menunjukkan gambar Lindi pada hari pertama tahun baru Imlek, dan Lin Tian menjelaskan, Lindi lebih tinggi daripada orang ini, dan orang ini, yang tubuhnya sangat kecil, jelas bukan Lindi. "Benarkah?" tanya kepala keluarga Mao dengan ragu. "Benar." Tapi kepala keluarga Mao tampak bingung, "Aku selalu mengira dia adalah Lindi." Namun Lin Tian terus menatap patung itu, lalu apalagi yang dilakukan oleh orang palsu ini selain mengubahnya menjadi patung? Dia bilang dia menyegel ayahku untukku, dan kemudian keluarga Mao harus menunjukkan metode jiwa unik milik kami. Metode jiwa unik? Lin Tian penasaran. "Ya, itu adalah metode jiwa yang bisa mempercepat pemulihan roh," jelas kepala keluarga Mao. "Pemulihan cepat dari luka?" Lin Tian baru mendengarnya, dan kepala keluarga Mao melanjutkan, "Ini awalnya adalah rahasia keluarga Mao. Hanya kepala keluarga dari generasi ke generasi yang mengetahuinya, dan dia hanya ingin tahu metode jiwa itu, jadi dia menyegel ayahku, kami memberikannya padanya." Lin Tian ragu, kenapa dia menggunakan penipuan daripada langsung bertindak?
Penipuan macam apa? Kepala keluarga mau tidak mengerti, tetapi Lin Tian berkata pada dirinya sendiri, tidak ada apa-apa. Sesungguhnya, Lin Tian selalu punya pertanyaan, yaitu kenapa orang yang menyamar sebagai dirinya berurusan dengan orang-orang ini, bukannya langsung menangkap mereka? Lagi pula, orang yang menyamar sebagai dirinya adalah makhluk setingkat dewa. Kepala keluarga mau tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tapi melanjutkan, sebenarnya, aku seharusnya sudah meragukan identitasnya sejak awal. Oh, kenapa? Tanya Lin Tian. Dia bilang rohnya terluka, dan kami butuh metode jiwa keluarga mau untuk menyembuhkan lukanya. Jelas kepala keluarga mau. Lin Tian berpikir sejenak, apakah dia terluka sehingga tidak bisa bertindak sesukanya? Hanya bisa menipu orang? Pada saat itu, Lin Tian berpikir bahwa ini adalah kemungkinan yang paling masuk akal, jadi dia bertanya, jadi, kamu memberinya metode jiwa itu? Dia menyegel ayahku, menenangkannya, dan kami memberikannya padanya, kata kepala keluarga mau. Lin Tian mengerti dan berkata, baiklah, kalian bisa keluar dari ruang ini. Aku akan merawat ayahmu. Keluar? Bagaimana bisa aku pergi? Kepala keluarga mau khawatir dan bahkan menatap Lin Tian tajam. Dia merasa kata-kata Lin Tian aneh. Lin Tian tersenyum padanya. Kenapa? Meragukanku? Aku tidak meragukanmu, tapi aku berpikir kalau aku keluar, kamu dan ayahku akan berada di sini. Jika kamu dikirim oleh musuh ayahku, maka ayahku tidak akan disiksa olehmu, jawab kepala keluarga mau. Jika kamu tidak percaya, aku akan pergi, kata Lin Tian kepada kepala keluarga mau yang terlihat agak cemas, kamu pikirkanlah sendiri. Lin Tian menatap kepala keluarga mau dan memberinya satu pilihan saja. Kepala keluarga mau menghela napas, baiklah, saya harap kamu tidak menyakiti ayah saya. Setelah itu, kepala keluarga mau keluar dari tempat itu, tetapi Lin Tian tetap menggunakan bayangan sihir untuk mengubah ruang sekitar guna mencegah seseorang masuk atau mengintip. Lin Tian menatap patung batu itu, siapa Tuhan ini? Lin Nanana tidak mengerti mengapa orang itu terus berpura-pura menjadi dirinya, tetapi dia harus membuka segel patung itu terlebih dahulu. Namun, ketika segel batu dibuka, pemilik tanah keluarga mau menjadi gila dan ingin membunuh Lin Tian. Lin Tian segera menggunakan kutukan darah kejut, dan sang master tua keluarga mau yang gila perlahan-lahan tenang. Kepala keluarga mau yang tua itu bingung, siapa saya? Mengapa saya di sini? Kamu sedang dirasuki oleh dirimu sendiri, jelas Lin Tian. Ketika kepala keluarga mau yang tua mendengarnya, dia tampak mengerti sesuatu. Ya, saya berada di puncak tubuh saya, lalu saya dirasuki dan menjadi gila. Tetapi Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, apa yang terjadi setelah itu, kamu tahu? Setelah itu, saya disegel oleh Kaisar Lin, dan saya tetap di sini sepanjang waktu, jelas Mao. Tetapi setelah Lin Tian mengangguk kosong, Mao bertanya dengan aneh, siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Nama saya Lin Tian. Mengenai mengapa saya di sini, tentu saja saya ingin menemui teman-teman lama saya. Teman lama? Kepala keluarga Mao yang tua bingung, dan pada saat itu Lin Tian melepaskan roh spiritualnya. Kepala keluarga Mao yang tua terkejut dan berkata, Lindi? Lin Tian mengangguk, tetapi kepala keluarga Mao bingung, mengapa kamu tidak membiarkan saya mendapatkan kesadaran saya kembali? Yang terakhir itu palsu, jawab Lin Tian. Palsu? Kepala keluarga Mao yang tua menatap tajam. Setelah Lin Tian menjelaskan satu persatu, kepala keluarga Mao yang tua menjadi marah, siapa yang begitu berani berpura-pura menjadi kamu? Lin Tian berpikir sejenak, orang ini, yang sudah lama berpura-pura menjadi saya, datang ke keluarga Mao untuk memulihkan roh. Sialan, kata kepala keluarga Mao dengan kesal. Lin Tian kemudian bertanya, bolehkah saya melihat pemulihan rohmu? Tentu, jawab kepala keluarga Mao. Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah cahaya yang masuk ke dahi Lin Tian, dan seketika itu juga, banyak ingatan muncul di dahi Lin Tian. Ingatan ini tentang bagaimana cara mengembangkan metode pemulihan roh. Magis dan latihan jiwa. Ya, kami tidak mewariskan metode jiwa di keluarga Mao, tetapi sekarang kami tertipu, dan saya tidak ada yang bisa disembunyikan, kata kepala keluarga Mao yang tua. Lin Tian bertanya, kamu bersedia memberikannya padaku? Seseorang yang berpura-pura menjadi kamu bisa mendapatkannya, tapi kamu sudah menyelamatkan saya, jadi kenapa tidak memberikannya? Kepala keluarga Mao saat itu berkata seolah-olah dia sudah menanggalkan segala sesuatu.
Lin Tian memahami dan kemudian berkata kepadanya, "Identitas saya, kamu harus rahasiakan untuk sementara." "Kenapa?" tanya kepala keluarga Mao. "Kamu bisa melihat, selalu ada beberapa orang yang merencanakan melawan saya. Jika identitas saya terbongkar, kamu bisa saja dalam bahaya, atau bahkan mereka bisa membalas dendam padamu," jelas Lin Tian. "Sepertinya mereka yang menargetkan kamu bukan orang sembarangan," kata kepala keluarga Mao. "Jika mereka orang biasa, saya sudah menangkap mereka. Tapi sekarang, saya bahkan tidak tahu identitas seorang pun dari mereka." Lin Tian mengerutkan kening dan memikirkan 3 orang. Yang pertama adalah orang yang sudah lama menargetkan dirinya. Yang kedua adalah orang yang sudah dipengaruhi oleh sekte cacar kecil. Dan yang ketiga adalah orang yang berpura-pura menjadi dirinya. Ketiga orang ini pasti sudah berada di alam surga dan jiwa sekarang. Tetapi kesadaran dan pemisahan mereka pasti tersebar di mana-mana untuk mencari dirinya setiap saat. Setelah mendengar kata-kata Lin Tian, kepala keluarga Mao berkata, "Jika suatu saat kamu membutuhkan sesuatu, datanglah kepada kami dan kami akan berusaha sebaik mungkin." Lin Tian mengangguk, lalu berjalan keluar dari ruang itu. Sekarang, di luar perbatasan, kepala keluarga Mao masih khawatir. Mengenai monster darah tua, dia berkata, "Jangan khawatir, dia bisa membantu ayahmu." "Apakah dia lebih kuat dari Lindi?" tanya kepala keluarga Mao dengan penasaran. Monster darah tua bertanya dengan aneh, "Bagaimana maksudnya?" Kepala keluarga Mao kemudian menceritakan tentang kedatangan Lindi ke sini dan menyegel ayahnya. Dan itu juga palsu lagi. Monster darah tua terkejut. "Apa?" "Begitulah," kata monster darah tua tanpa pilihan, dan kepala keluarga Mao berbisik, "Saya tidak tahu mengapa orang itu terus berpura-pura menjadi Lindi." Saat itu, Lin Tian dan kepala keluarga Mao muncul, dan kepala keluarga Mao terkejut dan berkata, "Ayah, kamu baik-baik saja?" "Tentu saja saya baik-baik saja dengan orang kecil ini," kata kepala keluarga Mao yang tua tanpa langsung menyebutkan nama Lin Tian, tetapi tertawa. Kepala keluarga Mao sangat bersemangat dan melihat Lin Tian. "Terima kasih banyak." Lin Tian tidak banyak berkata, tetapi mengatakan, "Ayo kita lihat rumahmu." Setelah mendengarnya, kepala keluarga Mao berkata, "Apakah kamu akan membangunkan pemilik rumahmu? Jika kamu melakukan sesuatu yang baik, lakukan sampai selesai." Lin Tian tersenyum sedikit dan tidak mengungkapkan hubungan mereka. Tetapi monster darah tua dan kepala keluarga Mao yang tua saling bertukar pandang dan segera mengikuti. Kepala keluarga Mao berdiri di sana dan bertanya, "Ayah, bagaimana kamu pergi?" Sekitar beberapa waktu kemudian, 4 orang tiba di Oujia, yang terletak di gunung tinggi di kota. Gunung ini juga satu-satunya di kota. Pada saat yang sama, hanya orang-orang dari Oujia yang dapat masuk. Jadi ketika mereka sampai di tengah gunung, mereka dikelilingi oleh sekelompok orang dari keluarga Yu, dan kepala keluarga Mao berkata langsung, "Kami ingin menemui tuanmu." "Siapa kalian?" tanya pemimpin penjaga dengan ragu, dan kepala keluarga Mao berkata, "Saya, kepala keluarga Mao, dan ini, monster darah tua, ini, monster Mao tua." Ketika mendengar identitas ketiga orang ini, para penjaga terkejut dan kemudian tertawa, sementara kepala keluarga Mao mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kalian tertawakan?" "Semua orang tahu bahwa monster darah tua dan monster Mao tua sudah gila sejak lama. Sekarang kalian memberitahu kami bahwa mereka adalah 2 master tua? Apakah kalian ingin menipu kami?" Tertawalah sang kapten. "Apa? Tidak percaya?" Kepala keluarga Mao kesal, dan mereka jelas tidak percaya. Jadi ketiga kepala keluarga, satu persatu, mengeluarkan tekanan mereka dan menakut-nakuti orang-orang itu untuk lari kembali ke puncak gunung. Orang-orang ini, jika mereka tidak diajari pelajaran, mereka benar-benar pikir kami sudah tua, kata kepala keluarga Mao dengan desahan, dan monster darah tua berkata dengan senyum aneh, "Ayo, ini penting." Jadi mereka membawa Lin Tian ke gunung, dan para murid lari terburu-buru kembali ke aula keluarga Yu. Di aula ini, pemimpin keluarga Yu yang sekarang sedang membahas sesuatu. "Master, tidak baik." Setelah para penjaga melarikan diri kembali, mereka berteriak dengan panik. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?